Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk kelas 12 RPL 2 dan kelas 12 Busana. Pada pertemuan kita kali ini kita akan membahas limit fungsi aljabar. Ini ada di bab 2, masuknya di bab 2. Berbeda dengan statistika, kalau statistika itu masuknya di rumpun matematika yang real, sedangkan limit itu bab yang akan kita bahas, 3 bab yang akan kita bahas berikutnya, yaitu rumpunnya abstrak, jadi tidak terlalu terlihat di kehidupan nyata, sebetulnya berfungsi, apalagi bagi kalian terutama yang nantinya akan melanjutkan pada konsentrasi perkuliahan di bidang teknik, pasti akan menggunakan materi limit fungsi aljabar lagi. Oke, kompetensi dasar yang akan kita pelajari yaitu menentukan nilai limit fungsi aljabar dan menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan limit fungsi aljabar. 3.3 ini kaitannya dengan pengetahuan, sedangkan 4.3 ini kaitannya dengan keterampilan. Nah, apa saja yang akan kita pelajari nantinya yaitu limit fungsi aljabar. Yang pertama kita akan belajar tentang pendekatan limit. Jadi limit itu apa, kemudian pengertian limit, kemudian limit fungsi aljabar itu sendiri. Kita masuk ke pendahuluan. Sebetulnya kalau kita mendengar kata limit itu sering terjadi limit. Limit misalnya pulsa saya limit atau kuota saya limit atau uang saya limit. Nah, di mana kalau misalnya kita bilang uang saya limit, apakah uangmu itu benar-benar habis? Ketika kamu bilang kuota saya limit, apakah kuotamu benar-benar habis atau mendekati habis? Nah, seperti itu ya katanya. Kalau limit itu nanti kaitannya dengan mendekati. Kita lihat konsep limit itu digunakan pada sehari-hari, yaitu ini di sini konstruksi jembatan layang. Ini kita menggunakan konsep dari limit fungsi aljabar tidak secara langsung, tetapi perhitungannya itu menggunakan limit. Nanti sambungannya limit, kemudian menggunakan turunan dan menggunakan integral. Tentu sangat berperan sekali ya, terutama bagi kalian tadi yang ingin masuk ke teknik. Di sini juga untuk jarak kecepatan pergerakan sebuah benda kontekstual itu kita juga menggunakan limit. Jadi kayak seperti bintang jatuh atau peluru itu menggunakan konsep limit. Jadi limit itu dia nanti sampai mendekati turun. Jadi tidak betul-betul sampai tanah, tetapi nanti dia mendekati yang sampai tanah. Di sini kita masuk ke pendekatan limit. Jadi limit itu sebuah konsep matematika di mana dikatakan sesuatu itu hampir atau mendekati. Tadi yang sudah disampaikan Bu Nasiti ya, ada hampir atau ada mendekati. Jadi tidak betul-betul mendekati atau tidak betul-betul nyampe, tapi hampir aja gitu ya. Di sini ada limit, jadi penulisan limit itu dituliskan sebagai seperti ini. Ada X panah, jadi yang dipentingkan itu X panahnya ini. X panah itu artinya berarti kita membacanya X mendekati 2. Ini kita membacanya X mendekati 2. X ini bisa diganti dengan variabel lain ya. Ini bisa diganti C, bisa diganti B, bisa diganti D. Nah, kalau mendekati 2 ini sebagai konstantanya. Artinya, kalau ada kata-kata X mendekati 2, yaitu nilai X. Jadi, 2 itu kan otomatis punya kiri dan kanan. Sebentar, ya kasih keterangan dulu di sini. Jadi, 2 itu kan ada... Jadi 2 itu kan ada 2 kanan, ada 2 kiri. Wait, ini kok agak susah. Kita pakai yang... Jadi 2 itu kan 2 itu ada yang ke kiri, jadi kirinya 2 itu ada 2 yang ke kanan. Jadi 2 itu ada yang mendekati seperti 1,99 ini. 1,99 itu kalau misalnya kita genapkan itu kan menjadi 2, atau 2,01 kalau kita digenapkan itu menjadi kalau kita genapkan 2 itu otomatis dia menjadi kanan.
2,01. Nah, pengertian limit fungsi secara intuisi. Limit fungsi secara intuisi kita limit dapat digunakan untuk menjelaskan pengaruh variabel fungsi yang bergerak mendekati titik terhadap fungsi tersebut. Kalau fungsi itu jelas, misalnya kayak f0, berarti itu fungsi untuk nilai x sama dengan 0. Sedangkan limit itu adalah mendekati nilai fungsi itu tersebut. Jadi si limit itu tidak benar-benar pada titik itu, tetapi dia hanya mendekati. Jadi fungsinya seperti itu bedanya. Maka wajibnya ditulis nanti ada x mendekati, itu fungsinya di situ. Nah, dimana kalau ini Bunda Siti punya fungsinya 2x plus 1, Bunda Siti punya 2x plus 1, maka kemudian fx ini bergerak mendekati 3, yang terjadi adalah, nah ini 3 tadi, 3 ini ada keterangan kiri ketiga, berarti kita pakai 2,99, kemudian di sini berarti nilai x kita gantikan dengan 2,99, berarti 2 dikalikan 2,99 nilainya 5,98. 5,98 ditambah 1 hasilnya 6,98 digenapkan menjadi 7. Kemudian untuk fx itu sama dengan yang ini gantian. Tadi kalau kirinya 3 sekarang kanannya 3. Kita cek. Di sini masukkan 3,01 berarti 2 kali 3,01 6,02 ditambah 1 hasilnya 7,02. Dan jika digenapkan, jika dibulatkan itu menjadi 7. Nah, coba kita lihat apakah angka-angka tersebut, apakah nilai 7 itu berlaku untuk yang lainnya, di kanan kirinya 3. Nah, setelah 2,98 kita coba pakai 2,99 kita coba pakai 2,98. Kemudian kita pakai juga 2,97. Bu, ini kok bisa dapat 6,96? Itu dari mana? Langkah yang sama dengan tadi. Sebetulnya langkah yang sama dengan tadi ya, ini kok nggak bisa diedit lagi. Kalau yang ini kita bisa tuliskan, misalnya Bunda Siti punya F-nya 2,98, berarti langkah penghitungannya adalah sama kayak tadi ya, 2x plus 1. Berarti kalau 2x plus 1 itu di sini berarti 2 dikalikan 2,98 ditambah 1. Nah, nanti hasilnya itu 2,98. Itu hasilnya sekitar 5, sekian-sekian, 2,98 ini nanti hasilnya adalah 5,96, kemudian ditambahkan 1, berarti hasilnya adalah 6,96. Nah, ini kalau dibulatkan, kalau kita bulatkan itu nilainya adalah 7. Jadi begitu. Nah, dari ini kita lihat, nanti kalian bisa cek sendiri apakah benar ini hitungannya Bunda Siti, atau kalian bisa coba kalau pakai 2, sekian, apakah hasilnya juga 7. Kalau ini kan berarti kalau dari kiri semakin mendekati 3, nilainya semakin mendekati 7, betul? Kalau ini semakin ke menjorok ke 3, pasti hasilnya akan mendekati 7. Di sini kan 6,98 kan paling mendekati 7. Kemudian yang sebelah kanan yang paling mendekati 7 yaitu yang 3,01. Nah, dari sini kita bisa simpulkan untuk X mendekati 3 dari arah kiri dan kanan, ternyata fx-nya semakin mendekati 7. Dalam notasi limit itu dituliskan sebagai berikut. Nah, ini nulisnya ya. Kalau ada limit, kita bacanya X mendekati 3 plus karena ke kanan. Untuk fungsi fx, kalau ini limit kiri berarti 3 min. Nah, dari sini tadi kita melakukan percobaan, ternyata memang betul limit kanan itu sama dengan limit kiri. Berarti kita bisa simpulkan bahwa limit X mendekati 3 untuk fungsi 2X plus 1 itu nilainya adalah 7. Nah, ini perumusannya. Perumusannya kita bisa tulis bahwa limit X mendekati A untuk fungsi fx itu hasilnya adalah L atau sebuah konstanta. Gitu.
Oke, sekian untuk pertemuan kita yang pertama. Tidak ada tidak ada penugasan ada di hari Selasa. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.